Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak. Saya dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, semester 7 sore dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku hukum adat yang disusun oleh Dr. Julia, sarjana hukum, magister hukum dari Universitas Malikus Saleh dan diterbitkan oleh Animal Press. Di sini saya akan menjelaskan tentang di bab 8, yaitu peradilan hukum adat. Dasar hukum dan pengertian peradilan hukum adat. Pasal 281 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal ini diperkuat oleh pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini membuktikan secara konstitusional dan hak asasi manusia, keberadaan peradilan hukum adat di Indonesia masih diberi peluang dan diakui eksistensinya. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, fungsi hakim perdamaian desa diakui keberadaannya sebagai salah satu tugas kepala daerah. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, fungsi hakim perdamaian desa diakui keberadaannya sebagai salah satu tugas kepala desa. Karena menurut pasal 101 undang-undang tersebut, salah satu tugas kepala desa adalah mendamaikan perselisihan masyarakat di Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut juga menegaskan kekuatan mengikat hasil penyelesaian perkara di tingkat desa dengan menyatakan bahwa segala perselisihan yang didamaikan oleh kepala desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih. Kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Maka ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 1999 tidak berlaku lagi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2004 menyerahkan pengaturan tugas kepala desa berdasarkan peraturan daerah, sehingga satu-satunya landasan hukum bagi hakim, yaitu perdamaian desa dalam tataran undang-undang, adalah Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan kekuasaan, dan acara peradilan-peradilan sipil. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, dihapuskan segala peradilan adat kecuali peradilan agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat. Namun, undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi hak kekuasaan hakim perdamaian desa seperti ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan ketentuan yang tersebut dalam ayat 1 tidak sedikit pun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A
yang dalam bahasa Inggrisnya Rechtsstaatliche Organisasi, terus disebut singkatannya RO. Sistem peradilan yang diselenggarakan oleh hakim-hakim dalam masyarakat kecil-kecil, yaitu hakim desa, yang pada zaman Hindia Belanda diakui berdasarkan pasal 3A RO dengan menyebutkan bahwa A. Perkara-perkara yang pemeriksaannya menurut hukum adat menjadi wewenang hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil atau hakim desa tetap diserahkan kepada pemeriksaan mereka. B. Apa yang ditentukan dalam ayat 1 sekali-kali tidak mengurangi wewenang dari para pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada hakim yang dimaksudkan dalam ayat 1, 2, dan 3. C. Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadili menurut hukum adat. Mereka tidak boleh mengenakan hukum. Kemudian dasar hukum perundang-undangan yang lama tentang pelaksanaan peradilan adat di muka pengadilan negara adalah pasal 75 Regeneralisme yang lama menyatakan bahwa apabila gubernur jenderal tidak memperlakukan perundang-undangan golongan Eropa bagi golongan bumi putra yang tidak menyatakan dengan sukarela tunduk pada hukum perdata Eropa, maka hukum golongan bumi putra, hakim harus melakukan hukum perdata adat apabila hukum adat itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum dipakai. Tetapi jika aturan hukum adat itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau jika terhadap perkara bersangkutan tidak ada aturan hukum adatnya, maka hakim harus memakai dasar-dasar umum hukum perdata dan hukum dagang Eropa sebagai pedomannya. Dasar hukum perundang-undangan pasal 75 yang lama mewarisi pasal 11 Algemeen Bevalingswetgeving yang juga tidak terlepas dari pengaruh ketentuan lama dari masa Gubernur Daendels dan Gubernur Raffles bahwa hukum adat itu dapat berlaku dalam peradilan sepanjang ia tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dan kepatutan yang diakui umum. Dalam pemeriksaan perkara, jika hakim menganggap hukum adat yang digunakan bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum, maka hukum adat tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan pasal 75 ayat 3 pasal 6 yang lama. Hal ini juga dikemukakan oleh Supomo bahwa hakim menurut fungsinya berwenang bahkan wajib mempertimbangkan apakah peraturan hukum adat yang telah ada mengenai soal yang dihadapi masih selaras atau sudah bertentangan dengan kenyataan sosial. Kemudian juga dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara. Hal mana untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan adanya lagi peradilan-peradilan swapraja atau peradilan adat yang dilakukan oleh Badan Peradilan Negara. Hendar Liujeng mendefinisikan peradilan adat yang dikembangkan adalah sistem peradilan yang lahir, berkembang, dan dipraktekkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia. Dengan berdasarkan hukum adat, di mana peradilan itu bukan merupakan sebagian dari sistem peradilan negara. Jadi, peradilan adat adalah penyelesaian perkara secara damai, bukan peradilan adat yang dahulu disebut peradilan pribumi atau peradilan swapraja. Adanya lagi peradilan-peradilan swapraja atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Hendar Liujeng mendefinisikan peradilan
Jadi peradilan adat adalah penyelesaian perkara secara damai, bukan peradilan adat yang dahulu disebut peradilan pribumi atau peradilan swapraja. Nah, di sini akan dijelaskan jenis-jenis peradilan dan peradilan yang menerap hukum adat. Di sini terdapat 5 macam tatanan peradilan yang berlaku, yakni 1. Tatanan peradilan Gubernement atau disebut Government Rechtspraak yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari macam-macam jenis peradilan. Yang kedua, peradilan pribumi atau disebut Inheemse Rechtspraak yang ada di daerah-daerah yang mendapat kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan sendiri dengan hakim-hakim pribumi. Ketiga, peradilan swapraja atau Zelfbestuur Rechtspraak yang terdapat di daerah-daerah swapraja. Peradilan agama atau Raad agama yang ada di daerah-daerah Hindia Belanda, baik yang di daerahnya terdapat peradilan Gubernement maupun yang menetapkan peradilan agama sebagai bagian dari peradilan pribumi atau peradilan swapraja. Yang kelima, yaitu peradilan desa atau yang disebut Dorpsrechtspraak yang terdapat dalam masyarakat desa yang biasanya juga merupakan peradilan adat. Nah, berdasarkan 5 macam tatanan peradilan di atas, maka yang menerapkan hukum adat sebagai landasan mengadili perkara hanya pada peradilan, yaitu A. Peradilan pribumi, B. Peradilan desa, dan C. Peradilan swapraja. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.